Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, salam sejahtera bagi kita sekalian. Untuk memulai renungan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sesaat kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkuasa atas hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat Alkitab yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini diambil dari Yesaya 38 ayat 17. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Saudara terkasih, ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melawan lupa. Ada orang yang menulis pengalamannya, ada yang merekam, ada yang menuangkannya pada puisi atau cerita-cerita yang lain. Sehingga ketika waktu berlalu, ia dapat kembali mengingat apa yang terjadi di peristiwa lampau atau di waktu-waktu yang lampau. Begitu pentingnya untuk mengingat peristiwa-peristiwa yang telah kita alami. Karena melaluinya kita dapat kembali bersyukur, kembali mengingat kebaikan-kebaikan orang-orang di sekitar kita pada saat peristiwa itu, terutama mengingat kebaikan Tuhan. Hal inilah yang ingin dicapai oleh Hizkia. Dia menjadikan pengalamannya sebagai kesaksian bagi banyak orang dan juga baginya untuk mengingat kebaikan Tuhan di masa lampau. Setelah Hizkia mengalami kekalahan dari bangsa lain, ia kemudian sakit parah. Penderitaan yang dialaminya begitu luar biasa. Namun akhirnya Tuhan memberikan kesempatan baginya untuk sembuh dan melanjutkan kehidupannya. Kebaikan Tuhan yang lebih luar biasa lagi, ia bukan hanya saja disembuhkan dari sakitnya, tetapi juga dari maut dosa karena Tuhan telah mengampuninya. Saudara terkasih, di dalam nama Kristus, mari melawan lupa. Ingatlah segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupanmu. Jadikan hidupmu sebagai kesaksian bagaimana Tuhan telah bertindak begitu dahsyat sepanjang hidupmu. Hidup kita ini hanya karena pertolongan Tuhan, dan inilah yang mau kita saksikan kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika terjadi situasi sulit dan membingungkanmu, ingatlah bagaimana Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ia menolongmu, mencukupkan hidupmu, memberikan orang-orang terkasih di sekitarmu, menyembuhkan sakitmu, memulihkan semangatmu, menolongmu melewati masa-masa sulit, bahkan ia menebus hidupmu dari kuasa dosa. Dengan mengingat ini, pada masa-masa sulitmu, engkau akan kembali bersyukur dan memuji Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan menyelamatkanmu dan memberimu hidup, itu artinya Tuhan masih menitipkan tugas kesaksian padamu. Engkau harus melayaninya dengan segenap hatimu. Dan kalau sampai saat ini Tuhan menyelamatkanmu, maka percayalah, Dia akan selalu ada untuk memberkatimu di hari-hari yang akan datang. Ia senantiasa merancangkan kebaikan dalam kehidupanmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih untuk firman ini Bapa. Biarlah hati kami senantiasa tenang bahwa kami yang mengingat hari-hari kami akan senantiasa ada dalam rancangan kebaikan Tuhan. Dan biarlah hati kami senantiasa dipenuhi syukur dengan mengingat bahwa kebaikan Tuhan yang terjadi di hari-hari yang lampau. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan untuk kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.